sekarang kayaknya kita harus ngomongin satu dokumenter yang paling mengerikan tahun ini kayaknya. Iya. Setuju nggak sih? Gila. Iya sih, ngeri. Iya ya, ini film dokumenter yang kayaknya bakal bikin bulu kuduk Anda berdiri. Ada di Netflix, judulnya adalah House of Secrets, The Burari Dead. Benar banget. Ini mungkin kalian udah sempet denger ya ceritanya kayak gimana gitu ya. Ini cerita tentang kejadian nyata di India, di New Delhi, tentang satu keluarga bunuh diri massal. Gokil. Iya. Ini ngeri sih. Ada 11 orang cuy, bayangin. Dan semuanya mati mengenaskan. Dalam gila. satu rumah. Iya, dalam satu rumah, dan katanya 3 generasi ya. Agak-agak aneh dan kayak nggak percaya juga sih awalnya. Iya. Kok bisa gitu ya. Iya. Dan emang kayak masih percaya, wah ini mah dibunuh ya kayaknya. Gitu, awalnya. Ya, serial killer, psikopat atau apa gitu ya. Tapi sampai ternyata enggak tuh kayak wow anjir. Itu bisa mind kayak gitu. blowing Iya banget. sih, gila sih. Terus ini kan nanti ada 3 episode. Jadi dari yang pertama itu kayak kita dikenalin dari mulai ditemuin kayak gitu-gitu kan. Ini semua mengarahkan kalau ya ini mah dibunuh. Iya, benar. Gitu kan. Ternyata yang episode 2 tuh kayak dibantah Iya, gitu. iya. Bisa Buset ya. ya. Iya, asli. Buset gitu. Dan yang ketiganya tuh ya dicari lebih ininya lagi, alasan-alasan kenapa ini bisa terjadi itu di episode 3. Jadi kayak benar-benar. 3 episode udah cukup sih sebenarnya. Iya. Dengan durasi segitu udah cukup menggambarkan betapa. Iya. Betapa mengerikannya, gila asli. Iya. Kok ada gitu? Kok masih ada gitu di 2018? Dulu tuh kayak ada kasus-kasus kayak gini di Amerika ada gitu ya, yang emang satu orang keluarga apa namanya brutal aja gitu, jadi dia ngebunuhin keluarganya sendiri terus akhirnya bunuh diri gitu kan. Jadi kayak oke gitu ya, emang ada satu orang gendeng gitu. Kalau ini mah kan meninggalnya semua kayak nggak ada perlawanan gitu ya. Iya. Dan kayak ada macam pola-pola gitu Iya, loh. gitu. Jadi kayak bikin kita Iya anjir, parah asli gitu. Jadi kayak kenapa bisa 11 orang, misalkan ada satu orang yang emang benar-benar otaknya gitu ya, 10-nya itu kayak kok nurut? bisa kayak gitu Iya. itu yang nggak habis pikir sih asli. Walaupun emang diceritain kan emang ada satu orangnya ya. Makanya kan di sini juga dibilang katanya keimanan itu beda tipis sama kejiwaan. Iya sih. Jadi kayak batasannya itu kayak agak-agak gimana ya? Bahaya sih itu. Iya. Kalau lu lose faith udah langsung tuh Iya. ke arah sana, Iya, ke gitu. arah kejiwaan. Bahkan di satu part aku ngerasa kayak The Medium anjir. Oh Iya iya, kan, ya? iya. Kan ada satu member keluarga yang katanya apa namanya kerasukan sama apa namanya arwah bapaknya ya. Kita gitu. sebut saya Lalit. Iya. Emang Lalit namanya. Iya, emang Lalit. Dan dia jadi yang memerintah gitu lewat suara bapaknya katanya gitu. Itu kan kayak The Medium banget cuy, gila. Tapi kan ujungnya dikasih tahu mungkin masalah kejiwaan juga gitu ya, secara medis gitu. Dan diulik tuh yang alasannya, triggernya, yang kejadian yang pernah dialamin sebelum nge-lead ke itu tuh bener juga sih, bisa jadi kayak gitu gitu. Nggak semua hal nyangkut paut ke supernatural ya. Iya. Walaupun di episode 2 ada yang diceritain yang pipa itu, tau nggak? Oh iya. Semuanya jadi ada 11 Ya, itu ngeri Anjir, sih itu ngeri sebenarnya. sih pas Cocok banget. logis sih, cuman Iya, kayak tapi pas bisa banget. gitu. Terus Kayak- yang pipanya polanya diputer gitu, Sama kayak cocok kayak pas mereka digantung. Iya. Gila, anjir. Terus yang madep bawah tuh cewek yang gitu ya? Iya. Itu ada berapa? Terus yang lurus tuh sama gitu. Ada 7 sama 4 gitu Iya. kan. Anjir, gila men. Iya, Parah, terus merinding. dihitung jendelanya ada 11. 11, teralis ada 11, pokoknya gitu-gitu loh. Jumlah diary yang ketemu pun 11 menggambarkan 11 tahun dari pertama diary ditulis sampai ending tanggal 30 Juli ya. Iya, gila. Itu kayak Wah ini hardcore sih, maksudnya Iya, bisa di situ kayak gitu kayak- sih. Jadi kayak udah mempersiapkan ritual ini selama itu atau sekompleks itu gitu ya, makanya mereka nyiapinnya gitu ya. si Lalit diceritain kan tahun 2004 dia kehilangan suara tuh yang kata dia mau dibakar itu. Tapi bapaknya meninggal tuh kayak 2007. Jadi dia tuh kayak kehilangan suaranya pun tidak bisa dijelaskan secara medis karena asap doang sih sebenarnya nggak bisa bikin Iya benar. itu. Kecuali ada trauma apa gitu, maksudnya ada luka atau ada Iyalah. sesuatu yang terjadi mungkin Terus tiba-tiba ayahnya meninggal 2007. Terus mereka melakukan apa kayak ibaratnya kayak pengajian di sini apa sih ya? Ya, itulah, Ritual ya, lah. ritual gitu. Terus tiba-tiba si Lalit ngomong dong. Iya. Lalu setelah itu dia bilang ini gara-gara ayah. Nah di situ awal itu mula dia. mungkin dari Iya sih. keluarganya kenapa wah iya bener nih. Iya, tapi oke, balik lagi, keluarganya ini rata-rata orang biasa ya, maksudnya pendidikan ya kan, ya, yang kayak ada yang S2 ya Iya, kan. iya. Why gitu?
kenapa bisa seperti itu gitu ya? Ya itu nggak bisa jadi jaminan sih emang ya, orang berpendidikan tinggi. Iya. Bisa waras nggak juga Iya, ya. Ada iya. orang yang emang pintar juga bisa gila, bisa gitu Iya, ya. karena kan makanya diungkapkan kalau ini ternyata ya sebenarnya mereka juga nggak pengen mati. Nah iya itu. Karena ini ibaratnya ritual yang gagal nggak sih? Iya sih. Mungkin kalau dibawa ke arah situ aku percayanya gitu sih. Iya Kayaknya sih. ini gagal. Cuman kalau kita ngomongin secara rasional ya, ya mungkin itu. Soalnya kan setahu aku ya kalau ada gangguan kejiwaan itu dalam satu keluarga biasanya kalau udah ada satu biasa ada beberapa yang lain mungkin itu ada yang bisa gitu ya jadi secara genetik ada walaupun gak semua ya, jadi mungkin itu yang salah satu yang bikin percaya dengan mudah. Terus belum lagi yang tadi kayak si Lalit bisa aja kan nggak bisa ngomong terus ngomong iya ini gara-gara ayah kayak gitu. Terus ditambah lagi iya kita harus semua ngikutin ayah karena mereka kan tadinya ada panutan satu, tiba-tiba ayahnya meninggal nggak ada panutan. Setelah mereka ngikutin apa yang Lalit mau semuanya naik kan, kayak keuangan mereka membaik, pekerjaan gitu-gitu. Jadi mungkin dari situ juga kali. Entah itu sebuah luck aja kali kalau kata aku ya, maksudnya. Iya mungkin. Perekonomian membaik dan lain-lain. Aku mikirnya sih ya bukan berarti gara-gara dia juga ya. Iya. Ya kan? Kita nggak pernah tahu juga kan. Cuman mungkin kalau lu selama bertahun-tahun dicekokin, iya ini gara-gara kita. Iya bisa aja gini, sih. Toh semua perbuatan mereka kan nggak ada yang melanggar. Mereka semua kan baik kan. Mungkin itu gara-gara kita berbuat baik makanya kita jadi gini gitu. Itu juga ya benar kan. Aku tuh waktu ngeliat ini ya footage aslinya kan kita nggak dikasih lihat sih, cuma dikasih lihat selendang itu masih menggantung dan kaki-kaki yang menggantung itu kayak anjir ngeri banget. Mulai ngeri itu yang di CCTV mereka beli bangku. Itu ini sih beli kabel kok menyayat hati itu. Iya sih kayak anjir. Kenapa berjalan normal aja kayak ya udah beli bangku, beli kabel gitu kayak wah gila emang bener sih misteri sih. Iya. Hidup mah ya. Tapi yang menyedihkan adalah yang terakhir dong. Kita mengikat ini bersama-sama, nanti setelah ini kita akan melepas ikatannya bersama-sama dan itu never happen. Iya ya gila ya. Apa gitu yang salah gitu sampai kayak gitu. Nggak habis pikir. Iya, gitu. Secara logika kan 11 cuy, pasti iya gila. Mati. Kultus kayak gini mungkin dulu pernah ada di film-film fiksi banyak lah yang emang ngajak bunuh diri massal dan lain-lain gitu. Ingat ini, tau nggak film The Invitation? Ya, kita sempet nonton. Ya kan model-model gitu kan kayak kultus ngajakin makan malam, ujung-ujungnya mati gitu mati, kan. Ya itu kan kayak nyata gitu ada. Iya. Tapi waktu ini kejadian di tahun yang itu kan 2018 belum terlalu lama ya. Tapi aku kayak nggak baca beritanya gitu loh. Iya, nggak tahu aku juga. Mungkin nggak nyampe sini ya? Exposure-nya nggak sampai sini ya. Iya, gitu ya. Bikin kaget adalah ada sahabatnya Lalit kan. Gara-gara ini dia langsung ateis total. Iya, gila. Karena ya itu menurut dia itu tadi yang aku bilang beda tipis gitu loh. Jadi gara-gara ini semua dia langsung nggak mau percaya Tuhan. Gila sih itu. Iya sih, mungkin karena udah temen baik banget, teman dekat banget, udah tahu banget ya orang gimana, tiba-tiba kayak gitu ya gimana nggak shock gila. Pokoknya cobain lah nonton ini House of Secrets ya, yang benar-benar secrets banget ini mah. Maksudnya saking gilanya nih kasus benar-benar kayaknya sampai sekarang pun kita pasti masih berpikir yang enggak gitu kenapa bisa terjadi gitu. Ini susah dijelaskan ya. Kenapa yang lainnya nurut itu sih? Itu susah dijelaskan. Di sini juga kan di episode 3 para pakar juga kan ya menyimpulkan dari banyak ini, tapi ya emang dia bisa apa aja sih gitu. Soalnya nggak ada paksaan. 11 tahun itu lama loh. Kalau lo mau berubah pikiran bisa banget di 1 hari, 2 hari, seminggu gitu. Ini kayak nurut aja terus. Bisa gitu guys. Gila sih. Bisa jadi salah satu film yang mengerikan tahun ini lah dengan film-film horor fiksi yang lainnya. Iya. Dokumenter padahal. Justru lebih ngeri guys. Iya karena bener. Gila. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk House of Secrets Buried Dead? Berapa ya? 9 aku asli. Karena bikin merinding. 8,5 lah aku. Setengah ya? 8,5 susu per 10. Coba nonton, ada Netflix, 3 episode, satu episodenya sekitar 45 menitan ya. Iya, ya kayak nonton film lah kalau langsung diberesin. Bisa langsung dihabisin, tapi nggak enak kalau ditinggal. Udah aja langsung. Sih, iya, udah tapi langsung. Mengerikan lah, chilling banget lah. Asli, pas nonton ini malam-malam kemarin. Terus ada warning kan kalau ada yang terganggu sama hal-hal bunuh diri atau apa ya jangan nonton. Gitu aja. Pokoknya coba hubungi pihak yang berwajib ya atau apa gitu yang pokoknya ngurusin hal-hal kayak gini. Ada di sini mah nggak ada kayaknya.
Adalah, masa sih nggak ada? Oh, nggak tahu ada, cuman ya nggak ini aja. Nggak populer kita ya? nggak tahu aja kali, tapi pasti ada sih, gitu ya. Soalnya Jadi, waktu aku nonton 13 Reasons of Why selalu juga, ada, iya, karena kan iya. nambah diri selalu ada. Kayak sering gitu, di sini juga ada. Tapi aku kayak nggak pernah lihat kalau di Indonesia nonton film atau apa ada gituannya loh. disturbing lah pokoknya ini ya. Jadi nontonnya harap dengan apa namanya, hati dan pikiran yang tenang ya. Depresif jangan sih. Janganlah, Iya. ngapain? Berbahaya. Nonton yang senang-senang aja. Iya benar. Banyak kok film yang menyenangkan di Netflix Yes. ya. Oke lah, silakan komen menurut kalian gimana House of Secret ya. Yes. Semengerikan itukah gitu ya? Atau kalian pernah baca ada fakta-fakta baru selain Iya. yang di Netflix, ada Iya, yang lain gitu? siapa tahu ada hal-hal yang nggak Publikasikan, ya, ya. yang dipublikasikan di dokumenter ini. Jadi penasaran juga sih, pengen tahu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Sinekrip. Dan beli kuasa Sinekrip dan nonton konten original Sinekrip. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.